Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih bab yang ke-21 ya, bahwa Syekh Al-Imam rahimahullah tidak mengkafirkan kaum muslimin disebabkan suatu dosa. Maksudnya adalah dosa besar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Sebelum saya lanjut, kita murojaah sebentar nih. Saya tanya sekarang ya. Kemarin kaidah takfir ada berapa? Loh kok pada meneng piye to? Hah? Ada 4. Yang pertama apa? Sebentar, urut. Yang hadir kemarin yang hadir. Iya. Jadi takfir ini hukum syar'i. Ahlu sunnah itu tidak boleh mengkafirkan kecuali siapa saja yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Barang siapa tidak mengkafirkan Allah dan Rasulnya, maka hukumnya bisa menyebabkan pelakunya kafir. Kemudian al-qaidatu tsaniyah, sing banter. Menjelaskan hukum takfir secara umum tidak berarti mengklaim orang tertentu di antara kaum muslimin yang jatuh kepada kekafiran, kecuali apa kemarin? Setelah terpenuhinya syarat-syarat dan hilang penghalangnya. Ada berapa kemarin? 6. Insyaallah nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga, Ahlu sunnah tidak menyatakan vonis kafir kepada salah seorang di antara kaum muslimin dari para pelaku dosa besar, dan tidak menyatakan mereka keluar dari Islam kecuali apa syaratnya? Istihlal, yaitu menghalalkan. Jadi pelaku dosa besar tidak boleh kita kafirkan pelakunya illa istahallaha, kecuali pelakunya menghalalkan dosa itu. Contohnya misalkan pelaku zina nih, kalau dia meyakini keharaman zina, dia melakukan zina karena dikuasai hawa nafsunya, maka tidak boleh pelakunya kita kafirkan, kecuali dia menyatakan halal secara lisan, diyakini dengan hati. Ini kafir, keluar dari Islam. Ya, kita hanya menghukumi pelakunya secara zahir. Jangan seperti Murji'ah. Gak boleh kita kafirkan, barangkali hatinya gak menghalalkan. Ini banyak ini ya di tengah-tengah para pelajar di zaman kita sekarang ini yang seperti itu pemahamannya. Kemudian istihlal kemarin ada 2. Ada yang bisa menyebutkan? Istihlal amali, yaitu terus menerus melakukan perbuatan yang diharamkan. Dan istihlal amal ini tidak dikafirkan oleh ahlu sunnah, tapi dikafirkan oleh khawarij. Yang kedua, istihlalun apa? Qalbi, iya. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan
lisan. Riba halal, zina halal, suap menyuap halal. Yang seperti ini istihlalun qalbi, pelakunya divonis kafir, keluar dari Islam. Kemudian yang keempat, kaidah yang keempat. Halo? Kaidah yang keempat apa kemarin? Takfir ada dua. Takfirun haqqun wa takfirun batil. Yaitu takfir secara hak, ini seperti kaidah 1, 2 dan 3. Kemudian takfir batil, kemarin ada 4. Ada yang bisa menyebutkan? Takfir yang batil, yang serampangan, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Ahlussunnah. Mengkafirkan pelaku dosa besar di antara kaum muslimin. Yang kedua, mengkafirkan penguasa kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Kemudian mengkafirkan negeri-negeri kaum muslimin. Yang terakhir, takfir bi ghairi hujjatin, mengkafirkan dengan tanpa hujjah, tanpa ilmu. Kemudian kemarin juga kita singgung 3 kaidah tentang pelaku dosa besar di antara kaum muslimin. Apa kaidah yang pertama? Pelaku dosa besar seorang mukmin yang kurang imannya. Ini hukum untuk pelakunya di dunia. Tidak boleh kita kafirkan. Tidak boleh sama sekali kita kafirkan. Pelaku dosa besar adalah seorang mukmin dengan keimanannya, fasik dengan perbuatan dosa besarnya, atau dikatakan mukminun naqisul iman, seorang mukmin yang kurang imannya. Kemudian yang kedua, ya, di mana ini? Di akhirat. Pelaku dosa besar dibawa kehendak Allah nanti di akhirat. Ini untuk membantah kaum Murji'ah dan juga kaum Khawarij. Kaum Khawarij mengatakan pelaku dosa besar nanti di akhirat langsung masuk mana? Neraka, kekal untuk selamanya. Sementara Murji'ah langsung masuk surga. Sementara Ahlussunnah tahta masyiatillah. Pelaku dosa besar berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah mengampuni pelakunya, Allah akan memasukkan secara langsung dalam surga. Namun jika Allah Ta'ala menghendaki untuk menyiksanya, pelakunya akan disiksa terlebih dahulu dalam neraka, namun tidak kekal. Terakhir yang ketiga, ya, pelaku dosa besar tidak kekal di neraka selama di atas Islam dan iman, di atas tauhid. Ini keyakinan Ahlussunnah. Kemarin juga kita singgung untuk membantah Khawarij, kekal dalam neraka ada kekekalan di dalam neraka nanti itu ada 2. Apa aja? Khuludun abadi, ini yang kekal untuk selama-lamanya untuk siapa? Musyrikin, kafirin. Yang kedua, khuludun amadi, ini untuk para pelaku dosa besar. Mereka akan tinggal di neraka dalam waktu yang lama tapi tidak kekal. Ini beberapa kaidah-kaidah tentang masalah takfir dan juga tentang murtakibul kabirah, para pelaku dosa besar. Sekarang halaman 208 bagi yang punya kitab. Macam-macam kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Di sini kita sebutkan ada 7, jadi sebenarnya ada 8 ya, saya terlewat 1. Kufur akbar secara istilah adalah setiap keyakinan atau ucapan atau perbuatan atau melanggar perkara yang berlawanan dengan keimanan atau yang membatalkan keimanan. Dan kufur akbar terkadang berkaitan dengan keyakinan, terkadang juga berkaitan dengan ucapan maupun perbuatan. Ini akidah Ahlussunnah ya. Akidah Ahlussunnah. Ahlussunnah meyakini dalam bab iman, al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Ini Ahlussunnah.
Demikian pula masalah kekufuran. Kufur ini juga bisa disebabkan dengan keyakinan, juga bisa disebabkan ucapan, juga bisa disebabkan perbuatan. Ini untuk membantah kaum Murji'ah. Tidak ada kekufuran kecuali hanya sebatas keyakinan. Orang ngomong kufur kayak apa bentuknya, orang berbuat kufur kayak apa bentuknya, tidak boleh dikafirkan selama hatinya apa? Iman. Ini untuk membantah kaum Murji'ah sejak dahulu hingga hari ini. Bahkan lebih parah hari ini. Karena sebagian Murji'ah hari ini itu menisbatkan diri kepada manhaj as-salaf. Tapi mereka bermain-main dalam hal ini. Oleh karena itu sebagian mereka ketika ada orang memperolok-olok salah satu syariat di antara syariat Islam, menurut Murji'ah bagaimana? Gak kafir. Karena mereka beranggapan barangkali hatinya gak kayak gitu. Oh, yang mengkafirkan yang berhak itu ulama. Ini Murji'ah zaman kita sekarang. Ini banyak sekali di tengah-tengah para pelajar kaum muslimin, di tengah-tengah sebagian asatidzah kaum muslimin, salafiyin. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nanti akan kita sebutkan beberapa fatwa-fatwa para ulama, dan di sini saya ada kitab ya, namanya Al-Furuq Baina Aqidatis Salaf wa Aqidatil Murji'ah. Perbedaan antara akidah salaf dan akidah Murji'ah. Buku ini ditulis oleh Syekh Shalih bin Muhammad As-Suwai, dan ini diberikan kata pengantar oleh Syekh Shalih bin Fauzan, salah satu anggota Lajnah Daimah, dan juga Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdurrahman Al-Syekh. Ini untuk membantah kaum Murji'ah sejak dahulu hingga hari ini, bahkan lebih parah hari ini. Lebih parah hari ini. Karena Murji'ah tidak mau mengkafirkan orang yang jelas-jelas melakukan kekufuran yang jelas, kesyirikan yang jelas. Gak mau mereka. Alasannya macam-macam. Harus nunggu ulama. Oh, barangkali hatinya gak gitu, gak gini. Seperti itu. Atau alasannya bodoh. Bodoh kemarin ada berapa? Bodoh kemarin? Hah? Orang bodoh melakukan kekufuran, kesyirikan, diberikan uzur dia bodoh. Ada berapa kemarin? 3, apa saja? Baru masuk Islam. Ini seperti Zatu Anwat, hadis Zatu Anwat. Kemudian jauh dari negeri kaum muslimin, yang tidak pernah tersentuh dakwah. Yang ketiga, masalah syubhat atau perkara-perkara khafiyah. Ini perkara-perkara khafiyah, perkara-perkara samar. Adapun itu perkara-perkara jelas, maka setiap kaum muslimin, baik itu orang berilmunya, orang awamnya, maka bisa mengklaim pelakunya kafir, keluar dari Islam. Contoh nih, ada orang sujud kepada berhala, diketahui oleh orang awam muslimin, tahu kalau itu kesyirikan. Bagaimana orang awam muslimin menghukumi pelakunya? Bagaimana menghukumi pelakunya? Dia kafir, keluar dari Islam. Kalau Murji'ah enggak boleh. Oh, barangkali hatinya enggak sujud itu kepada berhala, tapi sujudnya kepada Allah. Tidak, kita diperintah untuk menghukumi secara zahir, secara zahir. Oleh karena itu, Nabi SAW pernah marah kepada Usama bin Zaid ketika dia mau membunuh orang kafir, musyrik, sudah terdesak, dia mau dibunuh, akhirnya dia mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Dibunuh tetap sama Usama. Akhirnya terdengarlah berita itu sampai kepada Nabi SAW. Kenapa kamu membunuh orang yang bersyahadat? Ya Rasulullah, dia hanya ingin terbebas agar aku tidak membunuh dia. Apakah kamu sudah membelah dadanya? Nah ini. Jadi kita tidak diperintah untuk menghukumi apa? Hati seseorang. Kita hanya diperintah untuk menghukumi secara zahir. Kalau dia mengucapkan syahadat berarti dia Muslim. Sebaliknya demikian. Orang melakukan kekufuran, kesyirikan, hukumi secara zahir, kafir, musyrik, keluar dari Islam. Titik. Itu. Dan ini bukan takfiri ya. Takfiri yang kemarin 4 itu. Itu takfir yang batil. Orang-orang yang serampangan dalam mengkafirkan. Ini. Karena saya juga dituduh takfiri ngono ya. Itu, Masya Allah. Ono sing nuduh takfiri, ono sing ngafirno. Itu ada, Masya Allah. Tapi gak apa-apa lah ya. Itu, Masya Allah. Masing-masing akan ada pertanggungjawabannya nanti di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi kembali ke sini, jadi kekafiran itu ada kalanya dengan lisan, dengan perbuatan, juga dengan keyakinan. Insya Allah nanti akan kita bahas kerusakan tentang sebagian kaum Murji'ah pada zaman kita sekarang ini. Bahkan lebih parah dibandingkan kaum Murji'ah terdahulu. Kalau kaum Murji'ah terdahulu secara umum, secara global garis besar, mereka hanya mengeluarkan amal dari iman. Ini Murji'ah terdahulu. Kalau sekarang Murji'ah zaman kita sekarang, secara definisi sama dengan Ahlu Sunnah. Iman itu ucapan, perbuatan, keyakinan. Kekufuran juga demikian. Tapi pada prakteknya mereka mirip dengan Murji'ah terdahulu, bahkan lebih parah. Karena mereka menyandarkan kepada manhaj as-salaf. Jadi banyak menimbulkan kerancuan di tengah-tengah para pelajar kaum muslimin. Masya Allah. Dan ini bukan orang-orang yang baru belajar kemarin loh ya. Ini bahkan orang-orang yang sudah senior. Kalau seandainya saya dikatakan kamu ini minteri senior, kalau kita mainnya kayak gitu, saya dituduh minteri senior misalkan. Kalau kita mainnya kayak gitu, ada tidak ulama di negeri kita ini yang lebih hebat keilmuannya daripada ulama-ulama kibar di Saudi? Bagaimana jawabannya? Ya, tidak ada, Pak. Tidak ada. Ada yang mengalai keilmuan Syekh Shalih Fauzan, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan lain-lain. Ada nggak kira-kira? Apalagi imam-imam dakwah seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jawabannya tidak ada. Kalau kita mainnya kayak gitu, siapa orang-orang yang dikatakan senior di negeri kita dibandingkan mereka? Siapa mereka yang dibandingkan para ulama kibar? Kalau seandainya mainnya kayak gitu, bukan kembali kepada ilmu. Karena di negeri kita ini, Masya Allah ya, ta'assub, asobiyah itu begitu kental, sangat melekat erat. Bahkan pada sebagian pelajar ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bukan dikembalikan kepada ilmu, tapi dikembalikan kepada senior. Nah itu. Masya Allah. Kalau kita mainnya kayak gitu, senior mulu dibanding nombek kibar ulama di Saudi, senioran singdi gitu loh. Kalau mainnya kayak gitu, mainnya otot-ototan, bukan kembali kepada ilmu. Masya Allah. Jadi nanti akan kita sebutkan nih para imam-imam dakwah. Dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, anak cucunya, murid-muridnya sampai ulama hari ini. Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan dan lain-lain. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Karena orang-orang Murji'ah nggak mau mengkafirkan, Pak. Nggak mau mereka. Orang jelas-jelas melakukan kesyirikan nggak mau, harus diberikan uzur. Alasannya belum tegak apa? Hujjah. Ya, belum tegak hujjah. Nah, yang dimaksud hujjah nanti ada dua nanti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini mereka salah paham. Entah mereka gak ngerti perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau mereka menutup-nutupi sebagian perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini. Yang dimaksud tegak hujjah itu adalah bulughul hujjah. Sampainya hujjah, baik faham atau tidak faham. Ini yang dimaksud tegak hujjah. Adapun orang-orang yang perlu ditegakkan hujjah setelah sampai hujjah adalah perkara-perkara khofiyah, perkara-perkara samar. Bisa dipaham sampai sini? Nah, engko jok ngarane aku gak lho ya. Jangan takfiri aku. Itu. Sono dasare kabeh iki ya. Terus kemudian dan kufur akbar ini dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam atau murtad. Kita hanya menghukumi secara zahir, tidak diperintah untuk ngublek-ngublek atine wong. Ya. Di antara contoh keyakinan yang kufur seperti keyakinan sebagian manusia bahwa ada yang patut diibadahi selain Allah, atau keyakinan adanya sekutu bagi Allah dalam mengatur alam semesta ini. Ini syirik dalam uluhiyah, syirik dalam rububiyah, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun contoh ucapan kufur adalah seperti mencela atau menghina salah satu syariat Islam. Enggak disebut terkenal wong ya. Orang kayak gitu hukumnya bagaimana? Mencela jenggot dulu itu. Hah?
Kok wedi ngono sih jawabe? Apa hukume? Sing tegas ngono lho, Pak. Kok wedi ngono? Wajah iki lho, soalnya Murji'ah melekat pada sebagian kita ini ya. Itu. Ya kafir keluar dari Islam. Karena Allah mengkafirkan. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Surah At-Taubah ayat 65-66. Ketika ada orang-orang munafik memperolok-olok Nabi dan para sahabatnya. Lalu akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat tersebut. Katakan wahai Nabi, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kamu memperolok-olok? La ta'tadiru, enggak perlu kamu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu telah kafir setelah kamu iman. Ini. Jadi memang beda-beda tipis Pak ya, antara Khawarij dengan Ahlu Sunnah, antara Murji'ah dengan Ahlu Sunnah. Lek gak belajar ya gak ero, gak tahu. Kalau gak belajar, sekali Khawarij tetap Khawarij, sekali Murji'ah tetap Murji'ah. Itu kalau gak belajar. Itu. Terus kemudian, sedangkan contoh kufur perbuatan adalah melakukan peribadatan kepada selain Allah, beribadah kepada kuburan. Nanti juga akan kita singgung ini orang beribadah ke kuburan ini, kuburiyun. Ini sebagian Murji'ah gak mau mengkafirkan pelakunya, gak mau mereka. Alasannya mereka orang-orang bodoh. Gak boleh kita kafirkan orang-orang bodoh. Masya Allah. Orang bodoh apa masa bodoh? Orang tidak tahu apa tidak mau tahu? Ini yang menjadi pertanyaan. Bahkan sebagian kuburiyun, kalau dijelaskan tentang kesyirikan mereka, apa sanggahan mereka kepada orang mengingatkan? Biasanya Wahabi. Apakah kayak gini kasih uzur? Kalau menurut Murji'ah, iya kasih uzur, tetap jangan mereka ngilok naik di Wahabi. Tetap mereka bukan musyrik kafir, tetap muslim. Ya, engko tak gawakno ndek gini perkataan Syekh Shalih Fauzan buantan iki ya. Syekh Shalih Fauzan itu. Masya Allah. Terus kemudian juga seperti menyembah hewan sembelihan untuk selain Allah. Ini kufur, keluar dari Islam. Dan termasuk kufur perbuatan ini adalah meninggalkan sholat yang 5 waktu secara sengaja dan terus menerus. Ini pendapat yang lebih mendekati kebenaran, lebih menenteramkan hati. Hukum orang meninggalkan sholat secara sengaja kafir, keluar dari Islam. Ini. Di antara macam-macam kufur besar, di sini yang pertama kufur takdzib dan juhud. Kufur takdzib dan juhud. Yakni seseorang yang mengingkari dan mendustakan salah satu dari pokok-pokok agama atau hukum-hukumnya, atau yang diberitakannya yang telah tetap dalam syariat. Mengingkari dan mendustakan, tidak percaya gitu. Dan hal itu diingkari dan didustakan dengan hatinya atau lisannya. Saya nggak percaya ini. Dari pokok di antara pokok-pokok agama atau hukum di antara hukum-hukum agama, atau salah satu berita di antara berita-berita yang telah diketahui dari agama Islam secara pasti. Dan hal itu telah tetap berdasarkan nas yang jelas dari kitabullah, dan yang telah tetap berdasarkan hadis-hadis Nabi yang telah mutawatir, dan juga berdasarkan kesepakatan para ulama. Mengingkari, mendustakan salah satu syariat di antara syariat Islam. Ini inti dari kufur takdzib dan juhud. Ya. Mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengingkari munculnya Dajjal, mengingkari turunnya Isa bin Maryam nanti di akhir zaman. Ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Di antara dalilnya di sini kita sebutkan beberapa nas. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepadanya.
Bukankah neraka jahanam itu tempat kembali bagi orang-orang kafir? Ya, poinnya ada pada au kadzdzaba bil haqqi, mendustakan terhadap kebenaran. Kemudian ayat yang lainnya surah Yunus, bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi walamma ya'tihim ta'wiluh. Bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim. Demikianlah, padahal belum datang kepada mereka penjelasannya. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Maka perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Akibat buruk yang menimpa orang-orang zalim yang mendustakan kebenaran. Kemudian juga dalam surah An-Naml sini, wa yauma nahsyuru min kulli ummatin faujan. Dan ingatlah ketika hari kami kumpulkan tiap-tiap umat segolongan, mimman yukadzibu bi ayatina, dari kalangan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Fahum yuzaun, lalu mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok. Hatta idza ja'u, sehingga apabila mereka datang, qala akadzdzabtum bi ayati. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, apakah kalian mendustakan? Kenapa kalian mendustakan ayat-ayatku? Walam tuhitu biha ilma, padahal ilmu itu kamu tidak meliputinya. Amma dza kuntum ta'malun, apakah yang telah kamu kerjakan? Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima dhalamu fahum la yantiqun. Dan jatuhlah perkataan azab, tetaplah perkataan azab atas mereka disebabkan kezaliman mereka, maka mereka tidak dapat berbicara. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dalam ayat yang lainnya, wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang kafir. Di antara contoh kufur takdzib yang lain ya, dan juhud ini adalah mengingkari dan mendustakan salah satu rukun dari rukun iman, atau salah satu pokok di antara pokok-pokok keimanan, atau mengingkari sesuatu yang dikhabarkan oleh Allah dalam kitabnya, atau dikhabarkan dalam hadis-hadis Rasulnya yang sahih, atau yang telah disepakati oleh para ulama, seperti mengingkari rububiyah Allah, uluhiyahnya, atau salah satu nama dari nama-namanya, atau salah satu sifat dari sifat-sifatnya. Ini kufur takdzib dan juhud, intinya mendustakan dan mengingkari salah satu syariat di antara syariat Islam. Kemudian yang kedua, kufur iba wal istikbar. Ini kufurnya iblis, yakni enggan dan menyombongkan diri. Enggan menyombongkan diri yang diikuti dengan pembenaran. Luar biasa ini ya. Yaitu mengakui dengan hati dan lisan akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi SAW dari Allah, akan tetapi menolak atau enggan untuk mengikutinya karena sombong, serta meremehkan kebenaran dan orang-orang yang mengikutinya. Ini bahaya, ini penyakit sombong ini ya. Ini merupakan salah satu sunnah di antara sunnahnya iblis. Kesombongan, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hal ini sebagaimana kekufuran iblis, laknat Allah atasnya. Sesungguhnya dia tidak mengingkari perintah Allah agar sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia tahu itu perintah Allah, iblis itu. Kalau dia diperintah sujud kepada Adam, tahu perintah Allah. Kenapa dia gak mau? Dia enggan dan sombong. Tahu hal itu benar, itu tahu, tapi gak mau mengikuti. Tunduk dengan perintah Allah, gak mau. Masya Allah. Menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Maka Allah memvonis iblis sebagai kafir, golongan kafir. Masya Allah. Wa iqulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, termasuk di dalamnya Adam, termasuk di dalamnya iblis, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Maksudnya di sini bukan sujud ibadah, tapi sujud tahiyah, sujud penghormatan. Ini syariat umat-umat terdahulu. Adapun di zaman kita sekarang, setelah diutusnya Nabi SAW,
baik itu sujud ibadah maupun sujud tahiyah, haram hukumnya. Tidak boleh dilakukan. Sujud itu hak Allah atas hamba-hambanya. Tidak boleh makhluk sujud kecuali hanya kepada Allah. Barang siapa sujud kepada selain Allah, maka dia telah kafir. Ada enggak di negeri kita ini wong sujud tunduk-tunduk? Hah? Masya Allah. Bahkan lek si wong soleh nu sik mending Pak yo sujud meskipun itu yo gak oleh ngono ya. Ini sujud bukan kepada orang soleh, orang toleh lagi. Iya, toleh-toleh gitu ya. Rusak orangnya. Akidahnya rusak. Ya kuburiyun, suka mencela pemerintah. Ya iku lho sing bengok-bengok Pak yo. Sing iku semiran pokoknya. Ya iku rusak gak karu-karuan ngono didadekno tokoh agama. Masya Allah. Orang jahil, orang bodoh menuduh salafin apa? Takfiri. Masya Allah. Tapi orang-orang bodoh, oh ini ulama ini ya. Oh anu apa sebab ya wali apa. Kayak itu, Masya Allah. Kenalilah kebenaran, niscaya kamu akan kenalilah kebenaran, niscaya kamu akan mengenal siapa orang yang berada di atas kebenaran. Ini salah satu pepatah Arab, Pak. I'rifil haqqo ta'rif ahlahu. Kenalilah kebenaran, pelajarilah kebenaran, niscaya kamu akan tahu siapa orang yang berada di atas kebenaran. Ya kalau kita nggak pernah belajar kebenaran agama ini, kita akan buta siapa orang berada di atas kebenaran. Akan buta sampai mati. Bahkan tidak jarang orang berada di atas kebatilan dianggap berada di atas kebenaran, orang berada di atas kebenaran dianggap berada di atas kebatilan. Ini faktanya kayak gini sekarang gini. Di zaman kita sekarang ini. Orang bodoh dianggap ngerti agama, orang ngerti agama dianggap bodoh. Itu. Terus kemudian fasajadu illa iblis, maka sujudlah mereka semua para malaikat kecuali iblis. Aba wastakbar, ini dalilnya ya. Kufur iba wal istikbar. Dia enggan dan menyombongkan diri, wa kana minal kafirin. Dan dia termasuk golongan orang-orang kafir, iblis ini. Maka kita mengklaim, menyatakan vonis kafir kepada iblis. Karena Allah telah mengkafirkan iblis. Karena ada salah satu firqah atau salah satu tokoh sufi, kalau saya tidak keliru ya, dia menulis kitab Imanu Iblis. Keimanan iblis. Ajib gak ini? Iya. Masya Allah. Allah di sini jelas-jelas wa kana minal kafirin kok ono tulisan buku Imanu Iblis. Lah wis gak karuan nah orang-orang kayak gini ini. Masya Allah. Iku ojo dianggap kau waras lek usati gak mengko blas kau kenceng hari. Enggak, jangan gitu loh ya. Lek ngomong ya kudu banter lah biar gak tidur. Gitu. Kan yo gak enak ngomong lembek kan gak enak bapak-bapak, ibu-ibu kan gak enak dirungokno ya. Gitu. Gare turu kok jamaah nih. Kudu banter bengok-bengok anjen kuduan ceramah itu, gitu ya. Ini mek saking setengah jam ya, jadi kurang ya itu 2 jam minimal bengok-bengok gak apa-apa wis ya. Gitu. Berkata Syaukani di sini, makna aba yang dimaksud aba enggan, imtana'a min fi'li ma umira bih, yaitu menahan diri dari melakukan perbuatan yang diperintahkan. Masya Allah. Jadi kalau ditimbang dari dosa, dari sisi dosa beratnya antara dosa Adam dengan dosa iblis, ini lebih besar mana ini? Iblis. Karena dia tahu itu kebenaran, dia menahan diri tidak mau melakukan perintah itu. Berbeda dengan Adam ketika dia makan buah khuldi. Dia makan karena dikuasai hawa nafsu. Beda dengan ini. Dia punya ilmu, tahu ilmu tapi menyombongkan diri. Ini. Wal istikbar, sementara al istikbar menyombongkan diri, al isti'dhamu lin nafsi, yaitu menganggap lebih mulia, lebih hebat, lebih agung dirinya sendiri. Masya Allah, ini istikbar. Oleh karena itu dalam hadis Nabi SAW mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, kita gak boleh kayak gini nih.
Siapapun yang membawa kebenaran wajib kita terima. Hatta itu orang kafir. Hatta itu orang kafir. Mungkin kita pernah membaca atau mendengar kisah bahwa Abu Hurairah telah mendapatkan berita kebenaran dari siapa Abu Hurairah? Iblis. Tentang apa? Surat atau ayat kursi. Nabi membenarkan tidak? Nabi membenarkan. Siapapun yang membawa kebenaran, hatta itu iblis, wajib kita benarkan. Gak boleh ditolak siapapun, sekalipun orang yang kita benci, yang paling kita benci, kalau dia membawa kebenaran, wajib kita terima. Kita harus buang sikap asobiyah, menerima kebenaran hanya dari kalangan kita saja, dan kalau dari orang lain gak mau terima. Nah, ini penyakit asobiyah ini, gak boleh kayak gini nih. Dan ini menimpa sebagian pelajar agama. Kebenaran kalau datang dari orang lain di luar kelompoknya gak mau terima. Itu. Apa mana wong sing gak disenangi gitu. Padahal kebenaran yang dibawa oleh orang yang tidak dia senangi. Ini gak boleh. Ada bibit-bibit apa berarti dalam hatinya? Sombongan. Gak boleh kita kayak gitu. Iblis saja dibenarkan oleh Nabi kok, ketika dia membawa kebenaran. Padahal ini makhluk yang paling dusta di alam semesta ini. Kemudian, dan hal ini menunjukkan kepada kita betapa bahayanya kesombongan. Karena kesombongan dapat menyeret pelakunya kepada kekufuran yang besar, yang menyebabkan seseorang bisa murtad dan keluar dari Islam. Nah, ini bahaya ini ya. Kemudian yang ketiga, kufur syak. Kufur ragu-ragu, yakni tidak meyakini terhadap kebenaran Nabi SAW dan risalah yang beliau bawa. Ragu-ragu ini, Islam ini bener apa enggak? Nah, gitu. Bahkan dia berada dalam keraguan-raguan dan kebimbangan dalam mengikuti beliau. Yang seharusnya dia yakin terhadap kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi SAW adalah dari Rabb-Nya, dan tidak ragu sedikit pun. Maka barang siapa yang ragu dan bimbang dalam mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, atau beranggapan bahwa kebenaran itu juga ada pada selain yang dibawa oleh beliau, ini juga bahaya ini ya. Berarti ada ajaran agama selain Islam yang juga benar. Nah ini, maka dia telah kafir dengan bentuk kekafiran yang syak, ragu-ragu. Di sini kita bawakan dua ayat dalam surah Al-Kahfi dan juga surah Saba, dan tentunya dalil-dalil yang lain. Ini bisa dibaca dalam surah At-Taubah, ya. Di situ beberapa kriteria tentang kufur syak dari kalangan orang-orang munafik. Kufur syak. Allah Ta'ala berfirman, ini kita baca terjemahnya aja langsung. Dan dia memasuki kebunnya, sedang dia dalam keadaan menzalimi terhadap dirinya sendiri. Ini pemilik kebun. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku mengira hari kiamat itu tidak akan datang. Dia ragu-ragu ini. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Kawan yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Allah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Jadi pemilik kebun ini ada keraguan-raguan tentang hari kiamat, tentang dikembalikannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dia jatuh kepada kufur syak. Oleh karena itu temannya mengatakan, apakah kamu kafir? Akafarta billadzi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kemudian dalam ayat yang lainnya, surah Saba ayat 53-54, Allah Ta'ala mengatakan yang artinya, dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Ragu-ragu maksudnya. Dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu.
Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan-raguan yang mendalam, fi syakkim murib. Ini kufur syak. Kemudian yang keempat, kufur i'rad. Kufur i'rad, di sini ada penjelasannya ya, kufur i'rad. Yakni berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang beliau bawa dengan pendengaran dan hatinya. Jadi pendengarannya nggak mau mendengarkan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatinya berpaling dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak membenarkannya, juga tidak mendustakan, nggak memusuhi juga. Dia juga tidak membenarkan, tidak menolongnya, tidak menentangnya, dan tidak mau mendengarkan sama sekali tentang syariat urusan agama. Nggak mau sama sekali dengar. Orang kayak gini nih ada gak di zaman kita? Banyak ya. Terus gak ngurus urusan agama. Ya. Uripe sementing nyambut gawe turu. Ya, itu. Wis urusane dewe-dewe kata mereka gitu. Kalau dikasih nasihat, sudah menutup telinga dari kebenaran syariat ini. Tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya, serta menjauhkan diri dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang seperti ini kufur i'rad. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu menyebutkan pada pembatal yang ke-10, An-Naqid Al-Ashir, pembatal yang ke-10. Kufur i'rad. Di antara dalilnya di sini kita sebutkan surah Sajadah dan juga surah Al-Ahqaf, dan tentunya dalil-dalil yang lainnya. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Dan siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling darinya. Inna minal mujrimina muntakimun. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Dalam ayat yang lainnya, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir dari apa-apa yang diperingatkan kepada mereka, mereka berpaling. Berpaling dengan pendengaran, dengan hati, tidak membenarkan, tidak mendustakan, tidak menolong, tidak menentang, tidak mau mendengarkan sama sekali. Tidak mau mempelajari, tidak mau mengamalkan, serta menjauhkan diri dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu yang keempat, kufur i'rad. Yang kelima, kufur nifaq. Kufur nifaq. Yang dimaksud nifaq di sini adalah nifaq i'tiqadi. Nifaq keyakinan, bukan nifaq amali. Karena nifaq ada dua ya. Ini datang penjelasan dari sebagian salaf. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Nifaq itu ada dua. Nifaq amali wa nifaq i'tiqadi. Nifaq amali, dosa yang sangat besar sekali, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu yang berkaitan dengan perbuatan. Apabila berkata dia dusta, apabila berjanji dia ingkar, apabila diberikan amanat dia khianat. Ini yang berkaitan dengan amali. Adapun nifaq i'tiqadi, yaitu menyembunyikan kekufuran dalam hati, menampakkan keislaman secara zahir. Ini seperti nifaknya orang-orang munafik pada masa Nabi SAW dari kalangan sebagian penduduk Madinah yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi secara zahir nampakkan keislaman, podo Islami, kita ini sama. Tapi di balik itu sangat benci kepada Islam, sangat membenci Rasulullah, sangat membenci kaum muslimin. Nifaq i'tiqadi. Ini berbahaya sekali. Ya, sangat berbahaya sekali. Dan ini yang terancam dengan neraka kekal untuk selama-lamanya. Pelakunya dimasukkan di dasar yang paling dasar di neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Masya Allah. Dan seseorang yang jatuh kepada nifaq amali, meskipun itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, nifaq amali adalah pintu gerbang yang memudahkan pelakunya jatuh kepada nifaq i'tiqadi. Ini ya.
Jadi jangan sampai meremehkan nifak kecil ya. Kufur kecil ya, jangan dilihat itunya. Ya. Seorang mukmin tidak melihat itunya, tapi melihat kepada siapa dia durhaka, kepada siapa dia bermaksiat. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan la tandur sigharil khati'ah. Jangan kamu melihat kecilnya dosa. Ya, wandur ila man asaita. Tapi lihatlah kepada siapa kamu ini bermaksiat. Jadi agar kita tidak meremehkan sekecil apapun itu bentuk maksiat. Oh jadi delok dosa cilik-cilik gae gitu loh. Lihat siapa yang kamu durhakai ini. Zat yang maha besar, yang maha agung, yang maha gagah, maha perkasa. Nah ini yang harus kita perhatikan. Jangan dilihat kecilnya dosa. Ya mungkin azan dulu. Allah. Kita lanjutkan sedikit. Kufur nifak, yakni menampakkan keislaman secara zahir, namun menyembunyikan kekufuran dalam hati, serta sangat benci dan memusuhi Islam dan ahlinya. Kufur ini dinamakan dengan kufur i'tiqadi. Hal ini sebagaimana kaum munafikin pada masa Nabi SAW. Mereka mengucapkan iman dengan lisan-lisan mereka, namun menyembunyikan kekufuran dalam hati-hati mereka. Di sini kita sebutkan surah Al-Munafikun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Nabi, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Lalu Allah Ta'ala membantah ucapan mereka, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Ta'ala tahu bahwa kalian sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang pendusta. Masya Allah. Kemudian juga dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah, awal-awal surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala mengatakan yang artinya, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini secara lisan mereka mengucapkan iman. Dari kalangan Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang munafik dengan kenifakan i'tiqadi. Lalu Allah Ta'ala membantah, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi saking bodohnya orang munafik, mereka menganggap bisa menipu Allah. Jadi mereka meyakini kalau Allah itu nggak tahu apanya, isi hati mereka, sehingga mereka meyakini bisa menipu Allah. Allah nggak tahu kok isi hati kami. Kalau orang-orang beriman, iya bisa ditipu. Tapi Allah, innahu alimum bidzatis sudur. Kemudian padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Nah ini. Al-Imam As-Sam'ani rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, di mana mereka kaum munafik itu menampakkan keislaman dengan lisan, dan mereka tidak meyakini kebenaran Islam dengan hati, ragu-ragu dengan Islam hatinya. Kemudian Asy-Syaikh Sidi rahimahullah mengatakan dalam kitab tafsirnya, ketahuilah bahwa nifak itu adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Dan masuk pada pengertian ini adalah nifak i'tiqadi, menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Menampakkan tauhid, menyembunyikan syirik. Dan kaum munafikin yang demikian keadaan mereka, Allah telah mengancam mereka bahwa mereka tempatnya di neraka yang paling dasar nanti pada hari kiamat. Masya Allah, ini bahayanya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala menjanjikan orang-orang munafik laki maupun perempuan, mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang kafir di neraka jahanam kekal untuk selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Sebelum kita akhiri di sini, kita akan sebutkan beberapa ciri di antara ciri orang-orang munafik.
Ya, di antara ciri orang-orang munafik. Sebentar. Di antara ciri orang-orang munafik. Ini berdasarkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Kita singkat saja. Yang pertama, di antara ciri mereka, di buku ini tidak ada ya. Kaum munafik mengucapkan iman dan menyatakan Islam hanya sebatas lisan, seperti tadi. Akan tetapi hati-hati mereka menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan kesyirikan, keburukan. Yang kedua, di antara ciri mereka, sifat mereka, mereka melakukan demikian untuk mengelabui dan menipu Allah dan kaum mukminin. Masya Allah. Yang ketiga, di antara sifat mereka orang-orang munafik itu, dalam hati-hati mereka terdapat penyakit keraguan-raguan terhadap kebenaran Islam. Hatinya penuh dengan keraguan-raguan terhadap kebenaran Islam, terhadap kebenaran Al-Quran, terhadap kebenaran sunnah Nabi SAW. Yang keempat, mereka berbuat kerusakan di atas muka bumi dengan cara menyembunyikan kekufuran, keraguan-raguan terhadap Islam dan berbagai perbuatan yang menyalahi dan menyelisih agama Allah. Masya Allah. Dan mereka menganggap itu berbuat islah di atas muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Yang kelima, mereka tidak mau beriman sebagaimana kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini ciri orang munafik ini, Pak. Orang munafik dahulu diperintah untuk beriman seperti manusia beriman. Manusia maksudnya siapa? Sahabat. Mereka menuduh para sahabat sebagai orang-orang bodoh, sufaha. Dan ini diantara salah satu ciri kaum munafik. Sampai zaman kita sekarang, orang-orang munafik zaman sekarang itu sangat berat diajak kembali berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah seperti pemahaman para sahabat. Berat mereka itu orang-orang munafik dari kalangan ahli bid'ah. Yang keenam, bahkan kaum mukminin yang jujur dan benar keimanan mereka, maka kaum munafik menuduhnya sebagai orang bodoh dan kurang akal. Ini ya. Jadi orang munafik dulu sudah menuduh para sahabat orang bodoh karena mereka nggak mau mengikuti para sahabat. Nah, di zaman kita sekarang, orang-orang yang mengikuti para sahabat, tulus ikhlas mengikuti sikap cara beragama para sahabat, dituduh oleh orang-orang munafik sebagai orang-orang bodoh, sesat. Kan begitu. Yang ketujuh, termasuk ciri dan sifat kaum munafik adalah mereka mencela, menghina, serta memfitnah orang-orang yang beriman. Nah, ini ya, mencela, menghina, dan memfitnah orang-orang beriman. Ini hati-hati ini ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat orang-orang munafik ini. Yang kedelapan, mereka menampakkan keimanan ketika berjumpa dan berkumpul dengan orang-orang beriman. Namun tatkala mereka kembali kepada golongan yang sepaham dengan mereka, maka mereka menampakkan kemunafikannya, kekufurannya, dan memperolok-olok kaum mukminin. Jadi kalau kumpul dengan kaum muslimin, menampakkan Islam, menampakkan iman, tak boleh membalik nang grupe ngilok-ngilokno kaum muslimin, menjelek-jelekkan kaum muslimin, memfitnah, mencela dan yang semisalnya. Yang kesembilan, mereka kaum munafik itu adalah orang-orang yang lebih condong kepada kesesatan serta menjauhi petunjuk dan kebenaran agama Allah. Mereka meninggalkan petunjuk beralih menuju kesesatan, meninggalkan persatuan beralih kepada perpecahan, meninggalkan sunnah beralih kepada bid'ah, meninggalkan tauhid beralih kepada syirik. Ini ciri tabiat munafikin terdahulu hingga hari ini. Ketika datang petunjuk mereka buang, mereka lebih memilih kesesatan. Oleh karena itu Allah Rabbuna mengatakan ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Masya Allah, mereka membeli petunjuk yang Allah sudah berikan kepada mereka, mereka gunakan untuk beli. Digunakan untuk beli sesuatu yang akan menghancurkan hidup dan kehidupan mereka, dunia akhirat mereka, yaitu
dolalah, kesesatan. Bukan sebodoh-bodoh orang ini, Pak. Masya Allah. Sebenarnya orang-orang munafik ini secara akal saja nggak bisa diterima, nggak waras. Secara akal. Ini saya ibaratkan begini, Pak. Seseorang punya uang 1 miliar nih. Allah Ta'ala memberikan uang 1 miliar. Ini ibarat orang munafik. Dengan uang 1 miliar yang dia punya itu, dia gunakan untuk membeli sampah beserta isinya dengan sukarela. Ya apa secara akal sehat kayak gini nih? Secara akal sehat bagaimana orang munafik kayak gini? Nggak waras, nggak benar. Ini kalau dunia. Apalagi yang mereka gunakan untuk membeli, menukar petunjuk dengan kesesatan adalah hidayah yang datang dari Rabbul Alamin. Mereka tukar, mereka buang, mereka ambil kesesatan. Masya Allah. Yang ke-10 ini sebentar kita lanjutkan sampai 15 ini ya. Kaum munafik menjadikan kaum kafir sebagai teman dekat mereka dan penolong mereka untuk memusuhi kaum mukminin. Yang ke-11, salah satu sifat dan ciri kaum munafik adalah suka memperolok-olok serta mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi kalau sudah ada orang memperolok-olok salah satu syariat di antara syariat Islam, itu orangnya sudah dikatakan munafik, nifaq i'tiqadi, juga dikatakan kafir, keluar dari Islam. Yang ke-12, kaum munafik saling tolong-menolong di antara sesama mereka dalam memerintahkan kepada yang mungkar, dan juga melarang dari yang ma'ruf. Mereka tolong-menolong dalam perbuatan syirik, dalam perbuatan kufur, dalam perbuatan bid'ah. Mereka melarang dari segala yang ma'ruf, melarang tauhid, melarang sunnah, dan melarang kebaikan. Yang ke-13, kaum munafik suka menebarkan berita bohong di tengah-tengah manusia. Ini dulu kita kisahkan, kisah siapa ini? Hadithul ifk. Hadithul ifk yang memfitnah siapa? Istri Nabi SAW. Dirusak nama baiknya di tengah-tengah manusia, dituduh dengan tuduhan-tuduhan tidak benar. Ini ciri orang munafik. Kan itu orang munafik. Siapa pelopornya, Pak? Hadithul ifk, Abdullah bin Ubay bin Salul. Merusak kehormatan istri Nabi SAW, merusak nama baik orang. Ini cirinya orang-orang munafik. Yang ke-14, mereka enggan memutuskan perkara berdasarkan hukum dan syariat Allah, tapi mereka memutuskan perkara sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tidak mau kembali kepada agama, dalil gak mau. Maunya kembali kepada fulan, wa'alan, kata ini, kata itu. Ini ciri orang-orang munafik. Yang terakhir, termasuk sifat dan ciri kaum munafik adalah malas dalam menegakkan sholat, dan sangat sedikit sekali mereka mengingat Allah. Wa idza qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini beberapa sifat di antara sifat-sifat orang-orang munafik. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya, masih tentang macam-macam kufur. Yang terakhir kufur nifaq. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu. Semoga Allah menjadikan kita semua istiqomah di atas Islam, di atas sunnah, di atas tauhid, di atas manhaj para sahabat. Dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.